Hai kawan-kawan semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang analisis jalur menggunakan Excel dengan 11 langkah. Sebelumnya, mari kita ketahui dahulu apa itu analisis jalur atau path analysis. Analisis jalur adalah merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengetahui pola hubungan sebab akibat antar variabel, baik pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung, dengan memanfaatkan regresi berganda sebagai dasar perhitungannya. Proses pengerjaan analisis jalur dilakukan secara sistematis dan bertahap menggunakan bantuan Microsoft Excel, agar hasil yang diperoleh bersifat objektif, terukur, dan mudah diinterpretasikan. Langkah pertama, dimulai dengan menentukan model hubungan antar variabel. Pada tahap ini, peneliti harus menetapkan variabel independen, variabel intervening jika ada, serta variabel dependen sesuai dengan kerangka konseptual penelitian. Penentuan model ini sangat penting karena menjadi dasar seluruh analisis selanjutnya, termasuk arah hubungan dan jalur pengaruh yang akan diuji. Langkah berikutnya adalah menyiapkan data dan masukkan ke dalam Microsoft Excel. Seperti ini, saya sudah mempunyai datanya, teman-teman bisa mengkopinya. Jika data sudah siap, tahap selanjutnya adalah melakukan standarisasi data apabila diperlukan standarisasi untuk menyamakan satuan antar variabel, sehingga koefisien yang dihasilkan dapat langsung digunakan sebagai koefisien jalur dalam analisis jalur. Koefisien standar lebih diutamakan karena menunjukkan kekuatan pengaruh relatif antar variabel. Kemudian yang kedua, yaitu menghitung metrik korelasi antar variabel. Perhitungan korelasi bertujuan untuk melihat hubungan awal antar variabel sebelum dilakukan analisis regresi. Korelasi ini juga berfungsi sebagai bahan evaluasi apakah hubungannya antara variabel cukup kuat dan searah dengan hipotesis yang telah dirumuskan. Caranya yaitu seperti ini. Sama dengan Corel A1 yaitu X1, di sini ada iklan, kemudian koma bisa atau titik koma dengan kolom kedua personal selling atau X2-nya personal selling. Kemudian kita enter. Bisa kita terapkan ke semuanya juga sama seperti ini. Di soal yang nomor 2. Semuanya menggunakan Corel. Jika X3 dengan Y berarti kolom price, kemudian koma seperti yang tadi, dengan Y-nya yaitu volume penjualan, kolom volume penjualan. Kemudian kita enter. Seperti itu, mungkin hasilnya nanti kita akan sama. Selanjutnya, setelah korelasi diketahui, proses dilanjutkan dengan analisis regresi berganda sesuai dengan struktur model jalur yang telah dibuat. Setiap variabel dependen dianalisis dengan variabel independen yang memengaruhinya. Output regresi inilah yang menjadi inti dari analisis jalur karena menghasilkan nilai koefisien regresi, nilai signifikansi, serta nilai koefisien determinasi. Jadi output yang nomor 3 ini adalah perpindahan dari output metrik korelasi yang antar variabel ini, tapi hanya dari X1 sampai X3. Y-nya tidak ikut. Oke, seperti itu. Kemudian yang keempat, selanjutnya dari hasil regresi tersebut, kemudian dilakukan penentuan koefisien jalur. Koefisien jalur diambil dari nilai koefisien regresi yang telah distandarisasi. Nilai ini menunjukkan seberapa besar pengaruh langsung satu variabel terhadap variabel lainnya dalam mode penelitian. Metrik cara penggunaannya yaitu metrik inverse korelasi antar variabel bebas. Metrik yang dikalikan metrik aslinya akan menghasilkan metrik identitas. Lalu metrik identitas adalah metrik yang nilainya 0 semua, tapi diagonalnya 1 semua. Langkahnya, metrik ini adalah ukurannya 3x3 ya. Maka outputnya taruh di langkah 4 yang ini. 3x3 juga, siapkan 3x3 seperti ini.
Kalau sebelum pembuatannya harus dibuat seperti ini dahulu 3x3. Lalu klik insert function. Di sini ada insert function. Kemudian kalian cari di insert function kategorinya math. Di sininya math and trick. Oke, kemudian kalian cari min first. Ini min first ya. Kalian ambil min first itu. Lalu array-nya di langkah 3, jangan langsung nanti tuh. Kalau kalian sudah ambil dari yang langkah ketiga ini semuanya nanti dimasukin. Kemudian nanti jangan langsung klik OK. Kalian harus klik Ctrl Shift Enter. Agar yang keluar tidak hanya satu sel saja, tapi jadi seperti ini nanti. Seperti itu ya. Kemudian tahapan yang kelima adalah menghitung pengaruh tidak langsung atau koefisien jalur. Pengaruh tidak langsung diperoleh dengan mengalihkan koefisien jalur yang melalui variabel perantara. Perhitungan ini penting untuk mengetahui sejauh mana satu variabel mempengaruhi variabel lain secara tidak langsung melalui mediator. Jadi, ini tuh hasil dari X1, X2, dan X3 dikalikan dengan variabel Y. Hasilnya jadi PYX1 seperti ini, kemudian PX2 dan PX3 dan lain-lainnya. Hasil dari PX1, 2, dan 3 ini itu adalah hasil dari perkalian X1, X2, X3 dikalikan dengan Y. Hasilnya PX1, PX2, dan PX3. Selanjutnya kita ke tahapan yang ke-6, yaitu koefisien determinasi. Setelah pengaruh langsung dan tidak langsung diperoleh, langkah selanjutnya adalah menghitung pengaruh total, yaitu pengaruh merupakan penjumlahan antara pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Nilai ini memberikan gambaran utuh mengenai kontribusi suatu variabel terhadap variabel dependen. Caranya yaitu, ini R2, ini adalah PX1, PX2, dan PX3. Dikalikan dengan variabel Y. Yang ini ya, variabel Y. Hasil dari perkalian ini sama dengan R2-nya kita dapatkan 0,66372. Seperti itu. Cara penghitungan koefisien determinasi. Kemudian yang ketujuh, yaitu menghitung koefisien pengaruh variabel. Cara menghitung PYE ini kita sama dengan seperti ini. Terus cari formula SQRT dalam kurung 1 dikurang R2 ini. R2-nya nanti kita bisa dapatkan hasil seperti ini, teman-teman. Selanjutnya yang ke-8 yaitu menguji ketepatan F. Seperti ini, cara menghitung F itu dengan rumus N dikurang K dikurang 1 dan R2Y. R2 dibagi K dalam kurung 1 dikurang R2. Jadi N-nya nih 20 dikurang 3 dikurang 1. Tutup kurung R2. R2-nya ini ya teman-teman. Yang di N44 kalau di saya. R2-nya. Kemudian dibagi dengan K dalam kurung 1 dikurang R2. Itu ya teman-teman. Selanjutnya yang nomor 9 yaitu kita menguji hipotesis T. Caranya sama dengan PX1 kita ambil dari sini, PX1-nya dibagi, kemudian tambahkan formula SQRT dikurang 1 dikurang R2 dikalikan dengan C. C-nya kita ambil dari sini C. Ini C-nya. Nah, kemudian dibagi N
dikurang K dikurang 1, yaitu dikurang 20, dikurang 3, dan dikurang 1. Sini semuanya sama, hanya beda di PX-nya saja. Kalau yang kedua PX2, kemudian N4-nya di sini, dan selanjutnya juga yang ketiga. Ya, selanjutnya yang ke-11 yaitu menghitung pengaruh secara proporsional. Setelah semua perhitungan selesai, dilakukan evaluasi dan validasi model jalur. Evaluasi ini mencakup penilaian kesesuaian model dengan data empiris, kekuatan hubungan antar variabel, serta konsistensi hasil dengan teori yang digunakan. Model yang baik adalah model yang tidak hanya signifikan secara statistik, tetapi juga logis secara teoritis. Di sini, yang ke-11 hanya kita tinggal memasukkan angka-angka ini dari diagram ini. PX1, PX2, PX3, dan seterusnya. RX1, RX2, RX3 kita hanya memasukkan dari diagram jalur ini. Kemudian, kita mendapatkan output ini dari mengkalikan semua PX1, RX1, X2, dan PX2 kita kalikan semuanya sehingga kita mendapatkan output ini. Kita terapkan juga di pengaruh X2 dan pengaruh X3 seperti itu. Tinggal memasukkan angka-angka dari diagram jalur. Seperti itu. Kemudian jika kita mendapatkan hasil dari total pengaruh X1, X2, dan X3, ini hanya sama dengan semuanya kita jumlahkan. Semuanya kita jumlahkan ya. Dari total pengaruh X1, X2, dan X3. Oh ya, ini kita dapatkan dari semua ini. Dari yang pengaruh langsung sampai pengaruh X3 mel X2 di sum sama dengan kita menggunakan formula sum, kemudian dari sini sampai sini. Nah, ya, seperti itu ya teman-teman. Ya, setelah kita mengolah data di Excel tadi, selanjutnya kita mendapati analisis pengaruh iklan, personal selling, dan price terhadap volume penjualan. Kita ambil studi kasus di toko roti cinta. Hipotesis simultan uji F. Hipotesis yang kita dapati HO, iklan X1, dan personal selling X2, dan price X3 secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan. Kemudian hipotesis H1, iklan, personal selling, dan price secara simultan berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan Y. Hasil uji F hitung kita dapati 10,5263 dari F tabel 3,24. Kita dapati hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai F hitung lebih besar dari F tabel, sehingga HO ditolak dan H1 diterima. Artinya iklan, personal selling, dan price secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap volume penjualan. Model analisis jalur yang digunakan dinyatakan layak fit untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Kemudian yang kedua, hipotesis parsial uji T. Pengaruh iklan terhadap volume penjualan. Hipotesis yang kita dapati, iklan X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan. Kemudian H1, iklan berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan. Hasil uji tadi T hitungnya kita dapati 3,5715 dari T tabel 1,75. Berarti nilai T hitung lebih besar dari T tabel sehingga HO ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa iklan berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan. Koefisien jalur sebesar 0,559 menunjukkan bahwa semakin efektif kegiatan iklan yang dilakukan, maka volume penjualan akan meningkat secara nyata. Iklan menjadi faktor yang paling dominan dalam meningkatkan penjualan. Kemudian yang B, yaitu pengaruh personal selling terhadap volume penjualan. Hipotesisnya HO, personal selling tidak berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan. Kemudian H1, personal selling berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan. Hasil uji yang kita dapati, T hitungnya yaitu 2,86048. T tabelnya 1,75. Jadi hasil pengujian menunjukkan bahwa HO ditolak
sehingga personal selling memiliki pengaruh signifikan terhadap volume penjualan. Koefisien jalur sebesar 0,448 mengindikasi bahwa peningkatan kualitas personal selling akan diikuti dengan peningkatan volume penjualan, meskipun pengaruhnya tidak sebesar iklan. Kemudian yang C, pengaruh price terhadap volume penjualan. Hipotesisnya, price tidak berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan, dan H13, price berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan. Hasil ujinya kita dapati 0,90685 dari T-tabel 1,75. Jadi T hitung kita lebih kecil dari T-tabel, maka HO diterima. Artinya price tidak berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks penelitian ini, perubahan harga tidak menjadi pertimbangan utama konsumen dalam meningkatkan volume penjualan. Kemudian yang ketiga, interpretasi pengaruh langsung dan tidak langsung. 1. Pengaruh total X1 terhadap Y 0,377. Iklan memiliki pengaruh terbesar dalam volume penjualan, baik secara langsung maupun melalui variabel lain. Kemudian yang kedua, pengaruh total X2 terhadap Y sama dengan 0,238. Personal selling berpengaruh cukup kuat terhadap volume penjualan, terutama melalui pengaruh langsung. Kemudian yang ketiga, pengaruh total X3 terhadap Y sama dengan 0,049. Pengaruh price sangat kecil dan tidak signifikan sehingga layak dieliminasi dalam proses timing model. Kemudian yang keempat, koefisien determinasi atau R2 kuadrat. Nilai R2 kita dapati 0,664 menunjukkan bahwa 66,4% variasi volume penjualan dapat dijelaskan oleh iklan, personal selling, dan price, sedangkan 33,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis jalur dapat disimpulkan bahwa 1. Iklan dan personal selling berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan. Dan yang kedua, price tidak berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan. Dan variabel yang paling dominan mempengaruhi volume penjualan adalah iklan. Dan yang terakhir, model penelitian memiliki tingkat kemampuan penjelasan yang kuat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bye.